Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Setiadi kembali menjumpai Anda di program Sosok Inspiratif. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan mengulik biografi, perjalanan hidup dan juga prestasi dari sosok yang kami hadirkan di pagi hari ini. Dan sebelum kita memperkenalkan sosok yang telah hadir bersama saya di studio pada pagi hari ini, kita lihat terlebih dahulu prolog sosok pada kesempatan kali ini. Hai, ini caraku bersedekah untuk memerdekakan sesama. Yang membersamaiku hari ini adalah mereka yang punya semangat besar untuk mengejar cita. (2023) merdeka bagi mereka, mungkin hari ini hanya sebatas bisa belajar dengan nyaman. Mengerti bahwa cita-cita besar mereka dimulai dari tempat yang mendapat julukan hangat sebagai kandang sapi. Tapi semangat mereka mengalahkan situasi. Baik pemirsa, kita sapa saja langsung sosok kita yang pada hari ini telah hadir. Beliau adalah seorang perempuan aktif di kegiatan sosial dan saat ini juga sudah bekerja di salah satu lembaga yang bergerak di isu kemanusiaan. Ada Kak Resi Jessita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah. Nah, ini kalau saya lihat tadi video atau VT yang kita tampilkan di awal itu adalah perjalanan sosial yang dilakukan. Salah satunya adalah ke pendidikan, ke salah satu sekolah. Di mana itu? Di daerah Sambas, Semantir. Oke, itu sepertinya agak jauh dari pusat kota atau seperti apa, Kak? Dari Sambasnya kurang lebih 1 jam perjalanan, tapi masih darat sih itu. Oke. Keren ya sekolah. Kalau kita lihat memang sekolahnya agak sedikit memprihatinkan. Teman-teman datang ke sana untuk kemudian melihat dan juga memberikan apa yang bisa diberikan kepada adik-adik di sana. Semangat belajarnya luar biasa di sana, Kak. Luar biasa. Jadi aku kayak menemukan satu lagi sosok sekolah Laskar Pelangi yang dulu kan sempat happening banget ya di Belitung gitu, dan sekarang di depan mata nih, dan ternyata adanya di Kalbar gitu. Oke, baik. Nanti kita bakal cerita ke kegiatan yang apa yang dilakukan di sana. Tapi sebelum itu mungkin kita ingin ngobrol tentang Kak Resi, pemilik nama lengkap Resi Jessita ya. Orang Pontianak asli? Asli Pontianak. Kelahiran tahun berapa ini lahirnya? Tahun 95. 95. Oke, di Pontianak di mananya, Kak? Tinggal di daerah Paris 2. Berarti masa kecilnya juga di situ atau sebelumnya sempat pindah dari tempat lain ke Paris 2 itu? Qadarullah emang dari awal udah tinggalnya di sana juga, besarnya di sana juga. Ya? Betul, betul. Berarti semasa sekolahnya, semasa kecilnya tinggalnya di daerah Paris 2. Sekolahnya dekat situ juga atau merantau kemana enggak? SD-nya dekat, ngesot nyampai kalau bahasa orang Pontianak ya. Jadi dekat banget. Kalau SMP-nya lumayan agak jauh tuh di daerah Kota Baru. SMA-nya di SMA Negeri 1 Pontianak. Agak jauh lagi. Kenapa jauh banget SMP-nya sampai ke... Berarti SMP 3 bukan? Bukan, di MTSN 2. Oh, di MTS Kota 2. Baru. Oke. Itu kenapa bisa jauh sekali? Karena di Paris kan juga ada sekolah tuh, Kak. Mungkin pada saat itu orang tua mikirnya ini anak harus punya background agama juga. Karena SD-nya kan SD negeri juga. Nggak ada background agama di situ yang kental gitu. Pada akhirnya milih untuk di SMP-nya harus ada nih agama yang memang didalami lagi lebih jauh gitu. Oke. Waktu itu ketika orang tua bukan mengajak, tapi akhirnya decide untuk kakak sekolahnya di MTS 2, itu sempat ada
komunikasi yang dibuka, karena biasanya kadang kita kan pasti punya sekolah impian yang pengen kita tuju gitu. Oh, saya pengennya SMP di sini, ternyata orang tua malah mengarahkan di sekolah lain. Nah, itu gimana, Kak? Dealingnya lumayan agak susah sih pada saat itu ya. Karena memang dari awal pun dari SD itu rencananya memang sudah masuknya kayak SMP 10. Pengennya. Karena kan di sana juga ada bilingual school, bilingual kelasnya ya. Dan kadarullah ternyata di MTS juga ada bilingual kelasnya. Dan aku masuk juga alhamdulillah di situ. Jadi nggak masalah sih, di sekolah manapun sama-sama baik gitu. Oke, jadi ketika diarahkan untuk sekolah di MTS 2, akhirnya pun juga ya udah mengikuti, karena memang pertama karena orang tua, dan kedua alhamdulillah di dalamnya ada bilingual class dan bisa mempelajari bahasa. Berarti memang senang sama bahasa? Tertarik sih. Tertarik sama bahasa. Bahasa apa yang udah dikuasai selain bahasa Inggris? Hanya bahasa Inggris, bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama bahasa daerah, insya Allah udah pasti. Sama bahasa daerah. Oke. Ini tadi disampaikan bahwa sekolah itu sampai di MTS 2 karena orang tua yang mengarahkan gitu. Berarti ada beberapa prinsip yang memang orang tua punya untuk parenting kepada kakak. Apa yang kakak tangkap dari cara mendidik orang tua kakak sampai kemudian akhirnya kakak bisa rasakan dan kakak bisa tahu, oh arahnya ke sini nih, orang tua membesarkan saya sebagai seorang Resi Jisita. Sebenarnya aku anak ketiga dari 4 bersaudara, dan aku melihat cara mama mentreatment kami itu benar-benar berbeda. Cara orang tua ya, mama dan papa mentreatment kita tuh dengan cara yang berbeda-beda, tergantung dengan karakter anaknya. Jadi nggak bisa nih ujuk-ujuk anak dipaksa gitu, nggak bisa. Tapi untuk karakter aku sendiri benar-benar dikasih tahu alasannya, reasonnya apa. Ketika reasonnya kuat, aku bisa mengiyakan gitu, tanpa ada paksaan. Jadi kayak dialog itu dibuka, tawaran itu ditawarkan, bikin kita juga berpikir baik buruknya. Jadi apapun yang pada akhirnya diajarkan, sistem parentingnya adalah terbuka gitu. Kita bisa ngasih feedback juga di situ. Berarti ada komunikasi yang dilakukan sama orang tua untuk tahu needs anak, lalu kemudian menyesuaikan apa yang perlu dilakukan buat anak. Prinsip orang tua yang dipegang sampai saat ini dan diajarkan kepada kakak apa, Kak? Sistem keterbukaan sih. Jadi di mana anak-anak tuh bukan sistemnya mengarahkan tetap pasti iya, tapi mengarahkan dengan reason, dengan alasan. Jadi anak-anak itu abangku, kakakku, dan bahkan adikku tuh kita punya kebebasan juga untuk pada akhirnya menolak kalau emang kita ngerasa itu it's not me, misalkan kita punya persepsi lain gitu. Kayak misalkan adikku, mamaku ingin banget adikku kuliahnya di Pontianak biar sama-sama deket gitu ya. Tapi adikku punya asumsi yang kuat, adikku harus ada ilmu merantaunya. Yang gitu. bungsu ini? Yang bungsu. Laki apa perempuan? Laki-laki kebetulan. Nah akhirnya karena memang punya reason itu tadi, punya kemampuan juga buat buktikan kalau dia bisa di luar, dan pada akhirnya orang tua juga luluh juga nih, ya udah mempersilahkan, betul. Berarti prinsip yang ditanamkan sama orang tua adalah keterbukaan dalam komunikasi bersama dengan anak. Respon orang tua ketika mungkin ada bergaining, tawar-menawar, lobbying terkait apa yang ingin dicapai seperti apa? Apakah cukup dilihat dari beberapa alasan ini bisa diterima, atau seperti apa bentuk pendekatan komunikasi orang tua kepada anak di keluarga kakak? Memang kadang nggak semuanya selalu di-approve sih ya, beberapa tawaran gitu. Tapi tetap dari orang tua pun mereka ngasih reason ke kita. Reasonnya itu kan semua orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya ya. Nah reasonnya ini yang pada akhirnya bikin anak-anak tuh juga berpikir. Sesimpel kayak mama pengen, kebetulan aku panggilnya Dede. Karena bukan bungsu ya? Bukan bungsu, betul. Jadi kayak Dede punya background pendalaman agama juga. Karena mungkin mama belum bisa nge-treatment itu secara detail di rumah misalkan. Jadi mama pengen madrasahnya itu yang ngajarin gitu kan ya. Akhirnya aku luluh juga, pada akhirnya ternyata emang penting juga nih ilmu agama yang aku punya di bangku sekolah. Karena di SD kebetulan belum dapat. Jadi di SMP ini yang memang digenjot untuk semuanya, untuk abangku di Muhammadiyah, kakakku di MTS juga, adikku di Muhammadiyah gitu. Jadi memang di SMP-nya ini diarahkan untuk bisa masuk ke sekolah Islam ya, atau sekolah keagamaan seperti itu. Betul. Nah ini SMA-nya balik lagi ke SMA negeri. Nah ini apakah diarahkan sama orang tua atau memang desain dari kakak sendiri atau keputusan dari kakak atau seperti apa, Kak? Udah jadi keputusan. Nah itu dealing yang memang pernah kita hadirkan juga tuh di conversation bersama orang tua ya. Jadi nanti SMA-nya bebas, Dedek mau di mana aja sesuai dengan kapasitasnya kita gitu. Sudah ada perjanjian ya di awal ya. Sudah ada perjanjian, betul. Baik. SMA-nya di SMA 1 kota. Alasan karena salah satu sekolah terbaik di Pontianak. Betul, salah satunya di situ. Baik. Ini kalau kita lihat memang masing-masing orang punya perjalanan pendidikan yang berbeda-beda seperti itu, dan yang paling penting kadang memang orang tua itu tadi pingin yang terbaik buat anak, sehingga memang kadang sekolah pun orang tua tuh pasti punya
apa ya standar sendiri untuk kemudian bisa diarahkan ke anak. Kalau kuliahnya malah di Untan ya? Di Untan. Pernah ada rencana pengen merantau waktu itu? Pernah, bahkan aku sempat gap year. Oke, berarti ada 1 tahun tidak melanjutkan kuliah? Berarti tidak langsung, maksudnya lulus SMA, tidak langsung kuliah? Betul, Oke, betul. berapa lama itu? 1 tahun aja Kenapa untuk itu bisa mencoba gap year? kampus tujuan yang tadinya ini gitu. Oke. Berarti pengennya sekolah di Jawa enggak? Di Jawa, Di Jawa. Unpad. Di Unpad, pengennya sekolah di Bandung. Pajajaran. Tapi ternyata Qadarullah rezekinya justru di ada Untan. di Untan gitu. Nah, ketika itu bilang mau kuliah di luar Pontianak atau di luar Kalimantan, orang tua seperti apa, Kak? Mungkin sama ya dengan respon ketika adikku bilang Perempuan pengen lagi di ya? luar. Ya. Yang namanya orang tua pasti pengen banget dekat sama anaknya, biar ada di kontrol orang tua pastinya. Karena kan kebetulan orang tuaku, mamaku itu kerjanya lebih banyak keluar juga. Jadi ketika anaknya di luar dan beliau di luar kan banyak kekhawatiran ya gitu. Jadi memang dari awal pun agak sulit tuh menerima untuk kita minta kuliah di luar gitu. Tapi aku tetap sih, aku kekeh harus nunjukin ya aku bisa gitu. Teman-temanku yang lain aja bisa, kenapa aku enggak? Aku mikirnya gitu kan. Tapi tetap lagi qadarullah, atas izin Allah juga ternyata memang rezekinya di Untan. Jadi gap year itu coba SBMPTN zaman dulu ya untuk tes tertulisnya. Memang belum berhasil aja di 2 kali sesi. Di sesi ketika lulus pertama kali di 2013 dan ketika gap year di 2014 qadarullah emang belum rezekinya di situ gitu. Baik, dan akhirnya kuliahnya di tahun 14 jadinya. 2014 di FISIP ya. Di Ini FISIP, alumni FISIP ini, ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Ini ada rencana mau kuliah lagi? Sempat tes juga kemarin di UGM. Balik lagi sih qadarullah emang belum rezekinya untuk lanjut pendidikan, diminta untuk kerja dulu. Oke, Mbak, ini kalau kita lihat memang ada kadang kalau kita di masa bangku sekolah SD, SMP, SMA dan bahkan masa kuliah ini kadang itu yang nge-trigger kita kemudian bisa mencapai apa yang kita dapatkan sekarang. Nah, apakah itu sepaham dengan Mbak atau mungkin ada perbedaan terkait itu, masa sekolahnya malah nggak terlalu aktif di organisasi tapi ketika dunia pekerjaan malah lebih jor-joran gitu, atau seperti apa Mbak Resi? Ya aku lihat dari aku pribadi ya, kalau aku nge-recall memori-memori sebelumnya, sebenarnya aku tuh bukan orang yang memang punya semangat harus berbagi, harus impactful, itu tuh enggak sebenarnya kalau dari aku pribadi. Tapi ternyata qadarullah dengan kita mengenal diri kita sendiri, dengan aku tahu apa mauku, secara nggak langsung aku berimpact bagi orang lain. Entah itu energinya atau justru memang outputnya. Gitu. Jadi kayak aku di SD dan SMP itu memang fokusnya ke seni. SD aku di puisi, SMP aku di teater. SMA pun aku masih di teater, cuman di SMA udah mulai masuk organisasi itu. Masuk ke Free Education, jadi ngajar anak-anak di pinggiran Sungai Kapuas pertama kalinya di SMA itu. Terus ikut OSIS juga, jadi di SMA. Sedangkan di SD sama SMP itu pure bener-bener jadi banci panggung gitu. Suka maju atas panggung untuk baca puisi, untuk main teater dan lain sebagainya. Tapi di SMA itu baru mulai ternyata seru ya gitu, belajar organisasi gitu sih. Itu di SMA, di bangku SMA justru sebenarnya. Sampailah di hari ini yang udah ternyata aku emang hidup banget gitu ketika berorganisasi gitu. Kalau di kuliah sama juga berorganisasi atau tipikal mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang atau seperti apa, Kak? Aku di kuliah yang benar-benar mengeksplor semuanya. Karena kan kebetulan ada balas dendam tersendiri nih secara positif. Dendam apa emangnya? Ketika di Pontianak gitu ya, pada akhirnya kan nggak berhasil, udah merelakan 1 tahun untuk gap year, untuk mencoba sesuatu yang memang tadinya direncanakan, tapi ternyata rencana Tuhan lebih indah lagi gitu kan ya. Jadi ketika di bangku kuliah tuh aku mencoba banyak hal. Aku coba freelance di beberapa media dan qadarullah emang dipercaya juga. Untuk jadi jurnalis, untuk jadi presenter, untuk kerja as video jurnalis juga pernah gitu. Maksudnya kayak mencoba banyak hal yang memang related sama sama jurusanku kuliah pada saat itu. Karena komunikasi ya? Komunikasi dan konsentrasinya jurnalistik juga pada saat itu. Jadi di Pontianak aku ngembangin banyak hal dan di situ aku ngambil poinnya sih. Belum tentu ketika aku coba ini di Unpad di Bandung aku punya kesempatan yang sama gitu. Jadi ketika di kuliah balas dendamnya tuh benar-benar nyoba jadi duta, nyoba kegiatan ngebangun komunitas, literasi, ketimbang ngemis Pontianak citizen journalism, semuanya dikembangin pada saat kuliah itu. Jor-joran istilahnya di kuliah itu. Jadi ketika kuliah lah semua kegiatan pengembangan diri diikuti, dilakukan untuk kemudian bisa sebenarnya mencari potensi paling kuat dalam diri itu apa sebenarnya. Tujuannya itu kan pasti. Betul. Nah, tadi disampaikan bahwa juga sempat ikut kegiatan-kegiatan yang arahnya ke kompetisi. Nah,
kalau kita tilik balik dari SMP, SMA sampai kuliah, mana prestasi yang sampai saat ini Kak Resi benar-benar ini memorable banget nih, karena mungkin perjuangannya, prosesnya, atau karena karena gengsi prestasinya atau lomba itu, atau mana lomba yang paling membuat Kak Resi sampai sekarang teringat sekali dengan lomba itu? Mungkin di bangku kuliah ketika jadi duta baca provinsi sih, itu memorable banget. Berarti ketika menjadi duta baca itu ya, yang menjadi satu kegiatan yang sampai saat ini diingat. Apa memangnya yang paling diingat dari kegiatan itu, atau memori apa yang membekas sekali? Mungkin pertama ketika kita dimasukin ke karantina, ada 15 orang, itu masing-masing peserta tuh dengan background literasi yang hebat-hebat. Sementara aku pribadi memang backgroundnya tuh hanya di citizen journalism ketimbang ngemis itu gitu. Lebih ke jurnalis yang menulis, istilahnya kan kayak gitu ya. Sedangkan beberapa finalis yang lainnya tuh yang benar-benar sudah memberikan impact ke dunia literasi, entah itu membangun pojok baca, yang menulis buku, bahkan ada juga dari sisi penerbit. Nah itu tuh kita di dalam satu karantina. Dan aku pun dari awal memang mungkin target menang itu memang ada, tapi itu memang aku minimalisir lebih kepada aku ketemu sama orang-orang hebat. Aku hari ini ada di satu lingkaran sama orang-orang yang juga memang sudah terjun duluan di dunia literasi gitu. Jadi poinnya lebih ke situ. Tapi kadarullah lagi ternyata menang nih. Jadi kesempatan untuk nge-explore diri, merasa hari ini berada di tempat yang memang forumnya belajar literasi itu tadi. Itu memorable banget karena emang persaingannya nggak semudah itu gitu. Oke, itu bicara tentang masa karantina sampai kemudian bisa menang. Nanti kita juga ingin tahu tentang apa yang dilakukan setelah menjadi duta baca waktu itu. Tentang meningkatkan literasi di Kalimantan Barat. Itu tujuannya kan salah satunya adalah membangun kesadaran para masyarakat atau masyarakat dalam gemar membaca dan literasi. Nah, tapi tadi saya dengar beberapa kali gagal. Ada beberapa rencana yang dibuat kemudian gagal, tapi mampu untuk kembali bangkit. Apa yang kadang ketika gagal itu terus kemudian memotivasi Kak Resi dan akhirnya bisa kembali on the track dan melanjutkan hidup dan melanjutkan mimpi-mimpi yang mungkin di set plan B akan diwujudkan juga. Seperti apa Kak? Mungkin aku termasuk tipikal karakter INFP ya. Memang karakter yang ketika memang ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan rencana tuh cepat banget move on-nya gitu. Karena aku selalu percaya sih setiap rencananya kita itu mungkin hanya belum garis finishnya tuh aku masih abu-abu. Jadi itu yang pada akhirnya bikin aku cepat bangkit. Kalau garis finishnya memang sudah kelihatan, mungkin ketika kita nggak on track kan akan pusing sendiri, akan kebingungan sendiri. Tapi ketika garis finishnya abu-abu, maka aku akan yakin selalu banyak jalan menuju ke abu-abu itu tadi, apapun itu gitu warnanya. Tapi bakal tetap nyampe juga gitu. Dan mindsetnya memang udah aku bangun dari aku kecil sih. Jadi aku bener-bener ya gagal tuh pasti bikin kecewa pasti. Tapi untuk move on-nya, untuk bangkitnya, untuk selalu percaya pasti bakal ada nih warna lain gitu yang memang ditawarkan, rencana lain dari Tuhan yang bakal terjadi sama diri kita. Itu tuh emang udah ada dari kecil gitu. Aku bingung juga sih gitu ya. Kenapa emang udah sedewasa itu pada saat kecil. Jadi dealingnya itu oke gitu, walaupun tetap ada down-nya, tapi oke-nya itu cepat juga gitu. Bangkitnya cepat ya, jadi nggak berlama-lama terlena dengan kegagalan, kekalahan, tapi bagaimana setelah gagal itu ada langkah yang mau dibuat untuk kemudian bisa keluar dari titik yang tidak enak tadi. Memang kalah dan gagal itu tidak enak Kak. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan masalah gagal dan kalahnya, tapi bagaimana cara kita bangkit. Sekarang bekerja sebagai manajer area NGO, koordinator di Pulau Kalimantan untuk kitabisa.com. Betul. Ini tentang sosial, kegiatan dan gerakan sosial. Betul. Saya akan ngobrol tentang itu dan Kakak nanti bisa cerita tentang bagaimana kemudian bisa bergabung di situ dan beberapa achievement dan prestasi lain. Tapi setelah ini pemirsa tetap bersama kami di Sosok Inspiratif. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sosok Inspiratif. Untuk Anda yang mungkin terlewat di segmen pertama, bersama dengan sosok yang kami hadirkan di pagi hari ini, Anda dapat menyaksikan kembali tayangan ulang di live streaming YouTube di channel TVRI Kalimantan Barat. Masih bersama dengan Kak Resi Jessita. Ini akrabnya dipanggil Resi, Jessi atau siapa nih? Eci, agak cute ya. Ini panggilan dari masa kecil atau? Panggilan dari masa kecil, betul. Berarti dari rumah ya, berarti panggilannya ya. Sampailah ke kampus juga dipanggil itu. Biasa kadang panggilan rumah sama panggilan kampus beda Kak. Di kampus iya, untuk kawan-kawan terdekat manggilnya Mbak Eci justru, ada mbaknya. Ada mbaknya, supaya kesan
adiknya tadi ini, karena di rumah dipanggil adik, tidak sampai keluar ke kampus ya. Betul, Ada Mbak betul. Eci. Oke, baik Mbak Eci. Wah, ini tadi disinggung tentang pernah menjadi duta baca pada tahun 2017. Nah, ini adalah salah satu agenda kegiatan atau lomba yang mencari anak muda. Tujuannya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan mengajak atau meningkatkan kesadaran masyarakat terkait budaya gemar membaca. Kita tahu bahwa Indonesia itu rankingnya jauh sekali untuk masyarakat yang gemar membaca. Literasi yang baik tentang bagaimana bisa mengambil inti pokok dari apa yang dia baca, Betul. itu juga lemah. Makanya kadang baru baca beberapa bagian, menarik kesimpulan, dan akhirnya kadang ada konflik di sekitar kita itu karena kemampuan literasi tadi yang tidak baik atau kurang baik menurut kita semua. Nah, ketika menjadi duta baca waktu itu di 2017, tadi disampaikan ini adalah prestasi yang sangat-sangat memorable karena mungkin jadi kegiatan pigeon atau duta-dutaan pertama, atau sebelumnya sudah pernah ikut? Sudah pernah. Sudah pernah, tapi mungkin karena duta baca ini jauh lebih menguras energi kayaknya. Karena prosesnya yang cukup panjang gitu. Nah, setelah menang, apa yang dilakukan sama Kak Resi waktu itu ketika menjabat sebagai Duta Baca Kalbar 2017? Untuk program sendiri sih sebenarnya membangun pojok baca di beberapa titik di Kalimantan Barat. Itu program dari kakak atau program dari yang mengadakan acara? Program dari aku pribadi. Oke. Dan kaderullah disupport juga sama yang menyelenggarakan, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kasipun Provinsi. Walaupun tetap nih, karena emang core-nya tadi kan memang hadir dari mereka, tetap melanjutkan beberapa program-program yang memang sudah mereka sediakan juga. Sudah mereka siapkan untuk sosialisasi literasi ke beberapa sekolah, di 14 kabupaten kota. Tapi tetap tuh kegiatan utama aku adalah membangun pojok baca. Kenapa pada akhirnya pojok baca? Karena memang hari ini kan kita bicara perpustakaan terlalu serius ya sifatnya ya. Terus kayak orang tuh kalau emang udah dengar mindset perpustakaan tuh harus yang diem, pertama nggak boleh ribut, buku juga harus tertata rapi dan lain sebagainya. Tidak boleh makan di dalam perpustakaan. Terlalu banyak aturan-aturan itu tadi. Bener. Pada akhirnya aku ciptakan yang namanya pojok baca. Ini sebenarnya emang udah banyak gerakan yang ada di Pulau Jawa yang aku adopt gitu ya, aku adopsi di sini, di mana memang ada satu rak buku yang isinya memang bahan bacaan yang related sama wilayah tersebut. Jadi misalkan di daerah tersebut banyaknya anak dengan usia range 7 sampai 11 tahun misalkan ya. Jadi buku-buku itu yang kita sediakan sesuai dengan kebutuhan. Letaknya ada di pojokan, entah itu di di musola, entah itu di siskamling. Makanya tempat-tempat yang memang pada akhirnya bisa diakses dengan mudah. Berarti gitu sih. fasilitas umum lah ya yang disasar. Lalu kemudian pojok baca itu dibentuk atau dibuat di situ. Ada berapa sudah pojok baca yang dibuat semasa menjabat sebagai duta baca? Atau mungkin sampai sekarang tetap masih aktif juga untuk membuat pojok baca karena itu program orisinilnya kakak kan sebagai duta baca. Atau seperti apa kak? Sasarannya memang karena memang bergeraknya secara individu ya, secara program gitu kan ya. Sampai hari ini sudah ada 3 dan sasarannya memang di beberapa perbatasan. Di Jagoy Babang ada 1, di Entikong ada 1, betul. Di Sanggau satu lagi di Bengkayang Jagoy Babang, di Peniti satu lagi. Peniti itu di Mempawah ya. Di Mempawah. Oke, nah itu kan karena program sendiri. Namanya perpustakaan kita butuh buku. Nah buku itu kan harus beragam kan, dan itu bagaimana bisa menyediakan buku-buku itu ada di rak pojok baca yang kakak buat. Jadi aku disupport juga sama orang-orang baik. Jadi orang yang memang mau donasi buku itu aku sebagai memang wadahnya aja nih, yang ngebuka programnya aja, yang ngebuka isunya, yang ngelempar isu. Ada loh di sini anak-anak yang butuh bantuan, yang senang membaca tapi belum ada bahan bacaannya nih. Nah itu aku buka kesempatannya buat orang-orang yang buat berdonasi gitu sih. Dan kaderlo sampai hari ini semua jenis buku yang memang ada di pojok baca itu tuh semuanya hasil sumbangan dari orang-orang gitu. Oke, tapi memangnya untuk meningkatkan kemampuan atau mungkin minat baca dan literasi masyarakat, salah satu langkahnya adalah dengan membangun pojok baca tadi atau perpustakaan. Sementara sekarang orang beralih ke sosial media atau juga ke e-book biasanya kadang. Nah, apakah itu masih cukup strategis Kak untuk dilakukan, sementara ada perpustakaan yang lebih banyak bukunya saja orang masih belum mau datang ke situ. Nah, bagaimana bentuk intervensi Kakak sebagai duta baca atau sebagai pribadi yang memang fokus dengan isu literasi ini? Kenapa pada akhirnya memilih 3 titik ini? Itu yang pertama karena memang kita survei dulu nih. Aku dibantu sama teman-teman yang memang pernah menjadi finalis duta baca. Kita survei dulu ke lokasi. Kita lihat dulu jarak dari perpustakaan yang memang menjadi pusat mereka untuk membaca itu dengan jarak tempat tinggalnya mereka. Oh ternyata jauh nih. Terus kita bicara juga tentang moda aksesnya. Ternyata emang jarang juga diakses
perpustakaan yang ada di sana. Ini saya ngambil contoh yang di Desa Peniti ya, yang lumayan dekat banget sama Pontianak gitu. Terus saya juga ngeriset anak-anak di sana kesehariannya seperti apa. Oh ternyata nggak main gadget, dia masih main main karet, masih main petak umpet dan lain sebagainya. Dan mereka anak-anak pinggiran sungai yang notabene memang lumayan agak strategis nih untuk kita masuk untuk bicara gairah membacanya gitu. Jadi awal masuk ke sana juga bukan ujuk-ujuk langsung nawarin buku, enggak gitu. Apa pola pendekatan yang dilakukan? Kita belajar bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris, Kak? Pertama mungkin karena aku interest dan mereka memang belum familiar tapi tertarik gitu. Jadi kayak misalkan nih kalau sampai sekarang kalau aku main ke sana gitu. Jadi kita kayak bicaranya, "Kak, coba lihat ada krokodil tuh di sana, hati-hati." Kayak gitu. Terus kayak misalkan mereka saling ngejek satu sama lain, "Kau ugly, no, kau yang ugly." Kayak gitu-gitu. Jadi kayak mereka emang udah senang menggunakan bahasa-bahasa yang pada akhirnya aku ajarkan gitu ke mereka. Nah dari situ tuh baru mulai masuk ke buku-buku, ke bahan bacaan. Kita belajar cara menggunakan kamus, kita belajar untuk meresensi bahan bacaan. Jadi ketika mereka membaca kan memang benar tadi kata Mas, literasi itu bukan cuma sekedar bukunya tentang kita baca dari A sampai selesai, itu bukan, tapi adalah tingkat pemahaman kita tentang buku yang kita baca pada akhirnya. Nah pola itu yang pada akhirnya aku terapkan ke mereka. Baca resensi, dan mereka suka gitu. Sudah berjalan berapa lama itu untuk yang di Peniti? Dari 2018. 2018. Dan katanya tidak hanya pojok baca, tapi kakak juga membuat satu gerakan dan aktivitas lainnya di Peniti itu. Aku ngajar di sana, betul, sampai hari ini, alhamdulillah. Kesananya seminggu berapa kali atau? Lumayan jarang sih, kalau untuk kurasi 1 minggu udah jarang karena emang sekarang sibuknya di kerja. Kadang tapi 1 bulan itu tuh masih visit ke sana. Aku bisa bikin gimbap, itu pertama kali nyobain mereka gitu. Makanan-makanan Korea itu. Oke, tapi berarti di situ kakak sendiri yang mengelola mengerjakan program itu atau ada ngajak temen juga sehingga ketika kakak sekarang lagi sibuk kerja ada temen yang melanjutkan gitu? Atau ada teman-teman juga, betul. Ada teman-temanku juga yang terlibat. Juniorku yang ada di Ikom ngelihat aktivitasku di Instagram, "Kak, pengen dong join ke sana." Nah, pada akhirnya mereka yang visit ke sana gitu. Aku yang bawa pertama kali ngenalin sama murid-muridku. Dan mereka akhirnya suka, malah biasanya mereka yang dicariin, "Kak Resi mana Kak Neneng?" kayak gitu, "Mana Kak Ainun?" Jadi justru mereka yang juga lumayan aktif gitu untuk bantu anak-anak di sana. Oke, itu untuk yang di Peniti. Kalau tadi yang di prolog kita lihat ada kakak mengunjungi, kakak bilang ini kayak seperti Sekolah Laskar Pelangi yang kedua yang kakak lihat gitu, selain yang di film. Dan memang sebenarnya untuk sekolah-sekolah yang demikian masih ada beberapa daerah yang punya sekolah seperti itu dan memang perlu perhatian dari tidak hanya pemerintah tapi juga kita sebagai masyarakat untuk bisa memberikan aksi di tempat itu gitu. Nah di kecamatan di Sambas waktu itu yang Semantri. kakak kirim fotonya atau yang kita tayangkan tadi ketika prolog, itu apa yang bisa diceritakan? Apakah itu memang sekolah yang memang sudah kakak tinting untuk kakak berikan program atau seperti apa sebenarnya? Sebetulnya itu kan bagian dari pekerjaanku hari ini di NGO Koordinator. Jadi yang punya program itu justru sebenarnya yayasan partnernya Kita Bisa hari ini, Lazismu dalam hal ini kan. Jadi Lazismu memang punya fokus untuk membangun pendidikan, lalu kemudian itu ditawarkan ke Kita Bisa. Achieve nggak nih kita coba nggak nih, kita coba proyeksikan ini bakal berhasil atau enggak nih penghimpunannya. Dan ketika visit ke sana, memang qadarullah saya melihat ada potensi juga nih untuk kita bantu dari segi bangunan, dari segi pendidikan, akses guru-guru di sana hanya digaji 3 bulan sekali. Murid-murid di sana datang tidak dengan sepatu tapi dengan sendal jepit gitu. Jadi memang nggak cuman terlalu kompleks gitu untuk kita bicara hanya sekolahnya aja, hanya bangunannya aja, tapi ternyata secara keseluruhan juga banyak hal yang bisa digali untuk penghimpunannya gitu di Kita Bisa. Oke, berarti memang harus ada kepedulian bersama untuk melihat sekolah-sekolah seperti itu, tidak hanya dari organisasi kakak saja, tapi juga mungkin ini memberikan kesadaran buat kita semua tentang bagaimana kita melihat dunia pendidikan atau beberapa sekolah yang perlu mendapat perhatian dari kita dan juga pemerintah ya Kak. Oke, tadi disampaikan kakak adalah seorang NGO, bekerja sekarang di perusahaan, bukan perusahaan, tapi startup aplikasi kitabisa.com. Betul. Ini adalah aplikasi yang biasanya membantu teman-teman yang sedang ingin melakukan penggalangan dana untuk keperluan kemanusiaan, entah itu untuk sumbangan pengobatan atau mungkin untuk sumbangan dalam bentuk pendidikan juga bisa,
bisa betul. di situ, lalu juga Banyak kategori. beberapa gerakan-gerakan sosial. Nah ini kan memang salah satu yang dilakukan, dan kabarnya kakak adalah seorang NGO untuk wilayah Kalimantan, berarti mengurusi semua Kalimantan untuk kegiatan atau pengumpulan dana di Kalimantan. Nah ini kan berarti sosok seorang leader juga atau pemimpin, tapi perempuan pasti punya banyak apa ya Rekan. member-member, kita jangan katakan anak buah tapi member atau support system kakak di dalam circle atau kegiatan itu yang mereka latar belakangnya beragam gitu. Ada yang dari gender, beda suku, beda pemikiran. Nah, ini sebagai seorang pemimpin ketika pertama kali dapat kesempatan atau posisi ini, apa yang membuat atau apa yang menjadi culture shock yang dialami pertama kali, dan bagaimana cara kakak untuk menghadapi itu? Pertama kali untuk yakin ini bisa nih posisi ini untuk aku gitu ya. Sebenarnya pekerjaan ini tuh pekerjaan kedua setelah lulus dari perkuliahan kemarin. Jadi lulus memang aku tetap jadi jurnalis karena memang background dari awal dari SMA tuh aku udah Dan pengennya pengen jadi jurnalis? pengen jadi jurnalis. Makanya di startingnya juga aku freelance di beberapa media yang ada di Kalimantan Barat. Terus juga ngebangun citizen journalism ketimbang ngemis juga reasonnya adalah aku jatuh hatinya sama jurnalis kan gitu. Terus kenapa pada akhirnya pengen di Kita Bisa? Pertama karena memang aku meriset nih pekerjaan apa sih yang memang bisa bikin kita settle secara ekonomi gitu ya, pertama di situ. Terus yang aku lihat-lihat adalah yang paling fleksibel untuk anak muda itu memang adanya di startup. Jadi aku meng-apply beberapa startup pada akhirnya. Jadi udah menghilangkan idealisme aku sebagai jurnalis, tapi memang udah apply di beberapa startup yang memang menurutku ini memang punya possibility yang besar untuk jenjang karir ke depannya gitu. Tapi balik lagi atas izin Allah, ternyata masih dikasih rezeki yang justru relate nih dengan background yang udah dibangun dulu. Kan bakal lucu nih ketika aku hari ini backgroundnya adalah di jurnalistik, tapi ternyata pekerjaannya ada di e-commerce misalkan, ataupun di tempat pariwisata misalnya di tiket.com, Traveloka dan lain sebagainya untuk maskapai penerbangan. Tapi tetap aku juga ada apply di beberapa tempat-tempat itu, tapi ternyata rezekinya justru ada tetap di related sosial ini di Kita Bisa. Jadi justru lebih pede. Ketika apply di beberapa itu mungkin aku agak menyampingkan background as a jurnalis kan. Tapi ketika ada di posisi Kita Bisa sebagai manajer city untuk megang area, aku udah ngerasa oh aku bisa gitu. Jadi mindset yang pada akhirnya aku bangun adalah aku emang layak ada di posisi itu untuk melakukan hal-hal yang pada akhirnya bersifat managing tadi, mengarahkan dan lain sebagainya, karena emang udah yakin sama kemampuan diri sendiri, ya semuanya natural aja sih gitu. Oke, ketika melihat tadi di dalam tim ada yang mungkin berbeda cara pandang, lalu kemudian terkait gender juga, ini kadang menjadi isu yang sering terjadi gitu. Oh, pemimpinnya perempuan tapi banyak membernya laki-laki. Nah, ini gimana cara kakak untuk mengatur dan coba untuk manage hal tersebut? Potensi apa yang kakak lihat dan bisa dikembangkan waktu itu? Mungkin aku belajar dari parentingnya orang tua ya, di mana sistem keterbukaan itu juga dibangun di situ. Aku bukan tipikal yang memang mengarahkan jelek harus diikutin, enggak. Tapi aku selalu percaya bahwa tim aku, rekan-rekan aku, misalkan mereka di bagian konten, visual, DM, mereka emang udah spesialis di bidang itu. Sehingga ketika aku memanaging, aku jadi helikopter view aja dari atas. Aku selalu percayakan 3 divisi ini tuh ke masing-masing mereka yang memang spesialis di bidang itu. Sehingga untuk tahu reportnya, untuk tahu outputnya, itu memang aku percayakan dari mereka, walaupun tetap aku terlibat untuk beberapa suggestion aja sifatnya, tapi bukan yang memang harus ikut aturan aku itu tuh enggak sih, enggak sama sekali. Aku juga menolak sistem managing yang seperti itu gitu. Jadi gaya kepemimpinan yang saya lihat yang kakak pakai ketika mengurusi wilayah Kalimantan untuk Kita Bisa.com adalah demokratis ya. Semua dibuka, apapun bentuk saran dan masukan tetap diinikan, tapi kontrolnya tetap ada di kakak sebagai seorang pemimpin. Betul, nah, betul. Terus tadi disampaikan pernah juga sebagai seorang founder dari Ketimbang Ngemis. Ini adalah citizen journalism. Nah, boleh cerita mungkin apa waktu itu yang atau apa sih sebenarnya Ketimbang Ngemis itu yang kakak bangun waktu 2015 itu? Itu sebuah kita memanfaatkan era digital ya, di mana kita membangun Instagram, membuka account untuk kita mempromosikan dagangan-dagangan orang-orang yang memang hari ini nggak main Instagram gitu. Jadi awalnya berangkat dari kegelisahan juga, di mana banyak banget account sosial media di Pontianak hari ini
yang memang mengklaim dirinya sebagai akun informasi, tapi secara caption tuh nggak informatif gitu. Jadi triggernya awal dari situ. Kenapa pada akhirnya pengen nih ada account di mana secara kredibilitasnya ada, secara trustnya ada, dan memang itu impactful juga. Nah ini sebenarnya muara impactful tuh nggak jadi tujuan akhir tuh enggak, tapi memang lebih kepada aku pengen ngasah diriku untuk menulis di lapangan, untuk mengembangkan sosial media secara ilmu gitu ya. Karena kan hari ini yang mengklaim beberapa akun yang mengklaim dirinya sebagai media informatif ternyata belum menggunakan teori itu tuh untuk menyampaikan informasi. Nah akhirnya ketimbang ngemis Pontianak ini masuk untuk lebih segmented, kita membantu mempromosikan dagangan orang-orang yang kurang mampu, yang memang pada akhirnya tuh bikin orang visit untuk membeli dagangannya. Kayak berarti jadi mendukung UMKM ya. Betul. Dan juga usaha-usaha yang dilakukan pedagang kecil. Ya, pedagang kecil, usaha-usaha rumahan agar kemudian bisa lebih dikenal, ekspansi produknya lebih bisa dijangkau sama masyarakat yang pengen membeli atau menikmati produk yang dibuat sama tadi target Kak Resi ya. Kenapa namanya ketimbang ngemis gitu? Kan pasti ada alasan nih kenapa ngemis menjadi hal yang dimasukkan di dalam nama program itu, Kak. Ditahan. Kita akan bahas ini setelah pariwara berikut. Tetap bersama kami pemirsa di Sosok Inspiratif. Anda masih bersama kami pemirsa di Sosok Inspiratif, masih bersama Resi Jessita. Tadi kita sudah ngobrol juga tentang perjalanan pendidikan, lalu juga kemudian perjalanan karir dan beberapa gerakan-gerakan yang kakak coba bangun dan coba bentuk untuk memberikan impact buat masyarakat dan juga memberikan dampak buat lingkungan sosial. Nah tadi kita ngomongin tentang ketimbang ngemis. Nah ini kan ternyata saya pikir tadi ini program yang dibuat untuk menghimpun para pengemis karena ada kata ngemisnya di situ. Tapi ternyata kakak menjadi salah satu jembatan untuk memberikan marketing atau cara pemasaran lewat sosial media yaitu Instagram kepada mereka-mereka atau para pelaku-pelaku usaha baru, para pelaku usaha baru intinya UMKM yang ada di masyarakat. Nah ini kenapa agak sedikit jauh ini antara, pasti kan ada alasan ketimbang ngemis dengan membantu para pelaku UMKM. Apa alasannya, Kak? Karena hari ini kita tuh kan membantu ya, tapi kita membantu orang yang memang mau ada usahanya. Jadi kalau kita sebenarnya sambilan sarkas juga gitu istilahnya buat mereka-mereka yang hari ini mungkin masih bisa kok potensinya untuk bekerja, tapi kenapa ngemis gitu? Justru milihnya untuk mengemis. Nah jadi sentilan-sentilan kita itu yang pengen kita educate juga ke masyarakat, buat kita hari ini membantu tuh memang kewajibannya kita juga gitu kan, untuk membantu sesama. Tapi membantu versi yang pengen kita bangun adalah membantu orang yang memang sudah ada usahanya, sudah ada effortnya juga. Nah usaha-usaha ini walaupun mereka mereka keliling cuman jual tisu, tapi itu kan bentuk usaha yang pada akhirnya mereka lakukan untuk bisa makan hari ini gitu. Bukan orang-orang yang memang pada akhirnya hanya menadah yang mengemis itu tadi sih. Kita nggak educate itu juga gitu ke masyarakat. Oke, jadi kenapa namanya ketimbang ngemis? Karena ada unsur satirnya di situ. Betul. Daripada masyarakat mengemis padahal tubuh masih sehat, anggota tubuh masih lengkap, mending melakukan usaha dan bekerja mencari uang yang atau mencari rezeki yang lebih baik daripada cuma ngemis tadi ya, Kak. Ya. Oke. Ini prestasi terakhir di 2021 adalah sebagai the biggest effort tadi NGO Kita Bisa. Yang katanya ini yang dapat penghargaan se-Indonesia, maksudnya dilakukan untuk se-Indonesia tapi yang dapat hanya 3 orang per kategori. Ini bisa diceritakan mungkin kenapa ini tidak jadi prestasi yang cukup memorable dan membanggakan Kak Resi? Itu juga membanggakan sih jujur, tapi kalau emang di-compare sama Duta Baca, aku lebih memilih Duta Baca sebagai prestasi yang paling memorable gitu, karena emang jangka panjang juga. Dengan Duta Baca aku bisa ketemu sama Mbak Najwa Shihab, bisa sharing dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk the biggest effort NGO koordinator ini, itu kaderullah juga sih ya waktu diumumkan sebagai orang yang pada akhirnya mendapat prestasi itu. Untuk kategorinya, indikatornya mungkin karena hari ini aku ngehandle-nya Kalimantan gitu dengan teman-temanku yang sebenarnya medan kerja mereka juga pastinya berat, tanggung jawab yang mereka emban juga pastinya berat. Cuman mungkin ada sisi-sisi lain yang pada akhirnya dilirik oleh manajer di divisiku gitu. Dilihatnya mungkin seorang perempuan gitu ya nge-handle
Pulau Kalimantan, dan kebetulan pada saat aku menang itu aku baru megang Kalimantan Barat aja. Jadi untuk ngehandle seluruh area Kalimantan itu baru di 2023. Sedangkan startingnya di Kalimantan Barat, dan memang jujur 14 kabupaten kota kita kan memang jaraknya jauh-jauh, medannya juga nggak mudah. Ada yang memang sampai ke daerah Kapuas Hulu aja harus makan waktu berbelas jam gitu untuk sampai ke sana. Jadi mungkin itu sih yang pada akhirnya dilihat gitu menjadi keunggulan tersendiri dibanding medan teman-teman yang lain gitu. Oke, kalau itu bicara topografi atau jarak dari antar kabupaten, effort yang paling spesifik yang membuat kakak bisa dapat gelar ini atau dapat penghargaan ini apa? Jenis effortnya atau jenis keterlibatannya? Aku pernah diminta untuk perjalanan dinas, visit ke salah satu yayasan yang memang menjadi yayasan partnernya kita. Kebetulan itu tuh adanya di daerah Darit. Itu daerah yang memang ada di tengah-tengah antara Bengkayang sama Landak. Nah, untuk menuju ke sana sebenarnya dari kantor pun sudah mencarikan beberapa opsi untuk taksinya nih, untuk perjalanan menuju ke sana. Tapi memang belum dapat taksi yang memang langsung tujuan ke sana, kecuali memang jumlah penumpangnya cukup gitu ya untuk paling nggak berangkat gitu di hari itu. Itu baru berangkatnya, belum lagi pulangnya kan. Jadi aku mikir lagi nih, ini kayaknya bakal PR banget kalau kita memang bergantung ke moda taksi ini gitu. Ya udah, akhirnya aku mutusin karena memang niatnya juga tadi kerja gitu untuk ketemu dengan salah satu pendeta yang sakit di sana. Udah, aku mutusin untuk naik motor aja, beraniin diri dengan modal G-Maps ini tadi. Kadarullah nyampe ke sana. Pakai motor sendiri atau sama teman? Pakai motor sendiri. Sendiri dari kebetulan di hari kerja, jadi teman-teman juga kerja kan gitu. Oke. Nginep nggak itu? Nginep. Dan waktu itu bentuk kegiatan di sana adalah mengunjungi pendeta yang sakit atau? Betul, mengunjungi pendeta yang sakit. Ini menarik karena kakak kalau dari cara berpakaian ini mengindikasikan di satu agama gitu. Entitas. Dan entitas. Lalu kemudian mengunjungi pendeta. Nah, ini seperti apa respon mereka di sana ketika kakak datang untuk memberikan bantuan kepada pendeta, Kak? Sebenarnya jenis bantuan yang pada akhirnya kita pernah terapkan di Darit itu nggak cuma bantu pendeta sakit aja, tapi kita juga sudah pernah membangun gereja, bahkan kita sudah mengesahkan itu. Kita pernah ngasih Alkitab, kita pernah membantu jemaat-jemaat atau anak-anak sekolah minggu juga untuk pendidikannya, untuk sembakonya juga pernah gitu. Yang lucu adalah ketika aku pertama kali datang ke sana, yang disambut benar-benar langsung dengan entitas keagamaan mereka, yaitu haleluya gitu. Haleluya gitu. Jadi kayak bingung nih responnya. Harus apa gitu kan, tapi ya udah karena emang senyum aja dan benar-benar di sana tuh benar-benar nggak ada entitas agama yang pada akhirnya kita unggulkan gitu, enggak. Tapi benar-benar unsur kemanusiaan yang kita bangun. Mungkin disambutnya seperti itu karena memang kebahagiaan dari jemaat-jemaat di sana dengan kedatangan bantuan itu tadi kan ya, responnya seperti itu. Tapi yang aku lihat adalah isu kemanusiaan justru terbangun gitu, dimana ada dua entitas yang berbeda, kita ngelebur nih bicaranya tentang kemanusiaan itu tadi gitu. Prinsip yang kakak pegang atau nilai yang kakak pegang ketika, karena ini bicara tentang keyakinan dan cara pandang gitu, apa yang menjadi salah satu hal yang menguatkan kakak untuk tetap turun ke sana dan menjadi perpanjang tangan dan startup kakak untuk memberikan bantuan ke titik itu? Cara pandangnya memang pada akhirnya kan kami sebagai implementator, kita hanya jembatan yang pada akhirnya dititipkan amanah nih sama orang-orang baik, dan amanah itu tuh nggak sedikit gitu. Aku mungkin bukan tipikal orang yang takut memberikan kepercayaan kepada orang lain, enggak. Tapi untuk hal yang satu ini kebetulan aku bisa, kenapa enggak gitu, untuk visit langsung ke sana. Dan ini juga bakal jadi pengalaman yang berharga juga untuk aku ceritakan ke orang-orang, untuk aku juga pada akhirnya ngerubah banyak cara pandangku tentang daerah. Misalkan aku dulu tuh takut banget pergi ke daerah yang memang entitas keagamaannya kuat. Terlalu banyak cerita-cerita yang pada akhirnya bikin kita nge-trigger mikirnya negatif gitu. Mikirnya negatif, bakal di adat dan lain sebagainya, itu yang bikin kita pada akhirnya harus berhati-hati. Tapi justru hati-hati ini baik untuk bikin kita lebih aware lagi gitu, untuk santun, untuk tahu bersikap, untuk udahannya juga kita banyak-banyakin minta maaf kayak gitu-gitu, justru itu ada positifnya juga. Tapi untuk sisi lain sebenarnya nggak ada yang beda, sama kok kita gitu. Karena yang bicaranya kan unsur kemanusiaan itu tadi, masuk ke sana juga disambut dengan baik, dengan hangat. Dan ini sayang banget kalau harus aku lewatkan kesempatannya gitu sih. Oke, sehingga ketika pulang ada cerita dan pengalaman yang luar biasa. Salah satunya adalah
tentang bagaimana kita bisa sama-sama saling menghargai dan toleransi Toleransi, betul. dalam tujuan kemanusiaan. Ini memang menjadi nilai yang didapat ketika kakak turun di Darip itu ya. Baik, Kak, ini tadi disampaikan 4 bersaudara. Orang tua, ini saya belum tanya nih, orang tua sebelumnya kerja di mana? Aktivitas hari-harinya? Sama-sama di Pontianak keduanya, papa di swasta, mama sebagai PNS. Ya. Dan itu dua-duanya sama-sama di Pontianak, kita di satu rumah yang sama gitu, nggak ada LDR, walaupun ibu sering banget pergi-pergi gitu. Oke. Ibu sering pergi-pergi, tapi kalau anaknya pergi ibu nggak mau. betul. Oke, ini bentuk dukungan dari saudara ini kan juga penting nih, tentang bagaimana support system keluarga untuk bisa memberikan dukungan kepada kita. Apalagi tadi disampaikan bahwa kakak pengennya jadi jurnalis. Nah, orang tua seperti apa? Apakah pernah mengarahkan nanti kalau besar coba deh ke pekerjaan ini, atau disuruh ikut pekerjaan seperti orang tua? Nah, itu seperti apa bentuk dukungan dan kolaborasi antar sesama anggota keluarga di keluarga kakak? Mama tuh lahir dari seorang ayah dan ibu yang bekerja sebagai guru dua-duanya. Pendidik ya? Pendidikan. Jadi kakek nenekku sebelah ibu itu dua-duanya sama-sama guru dan pernah jadi kepala sekolah bahkan dua-duanya gitu. Jadi mama tuh pernah kok nge-request sama anak-anaknya kalau mau jadi guru gitu. Tapi balik lagi aku pernah kok bercita-cita menjadi guru. Tapi seiring berjalannya waktu kan akhirnya kita menemukan passionnya kita. Manuvernya di usia berapa? SMA sih kalau aku lihat. Jadi dari SD sampai SMP. SMP pengen jadi guru. Pengen jadi guru. Tiba-tiba masuk SMA, kayaknya enggak deh, pindah dulu lah gitu ya. Berarti bermanuvernya di SMA. Oke. Jadi dan tetap ketika aku nyampaikan bahwasannya aku pengen jadi jurnalis, mama dan papa juga memberikan keterbukaan itu tadi sih. Apapun yang pasti itu baik buat anaknya, tetap disupport gitu. Oke, kalau saudara sendiri seperti apa bentuk dukungan? Entah karena waktu itu juga sering ikut lomba, kegiatan di masyarakat. Nah, kalau antar saudara seperti apa bentuk dukungannya, Kak? Waktu aku pertama kali ikut kegiatan duta, waktu itu duta lingkungan hidup ya untuk ini kegiatan kita lihat di layar ya, ini orang tua ya? Orang tua, betul. Papa, mama, ini pada saat ini dosen-dosenku juga hadir tuh. Beliau bantu support gitu. Ini teman-teman juga turut hadir. Ini bahkan malam penentuannya itu sampai jam 11:30 malam. Mereka masih hadir. Nah, untuk kegiatan pageant pertama kali Duta Lingkungan Hidup itu abangku jauh-jauh, maksudnya abangku yang memang udah kerja, udah sibuk juga, paling kalau udah nyampe rumah kan istirahat ya, itu juga tetap ikut hadir untuk support. Itu juga memorable buat aku sih, karena jarang juga nih abang secara fisik tuh hadir gitu. Biasanya kalau dukungan-dukungan ya pasti ucapin selamat dan sebagainya, tapi kalau untuk hadir mensupport kegiatan pageant pertama kali itu yang abang turut hadir juga gitu. Berarti juga keluarga, orang tua, saudara juga terus mendukung apapun dilakukan sama Kak Resi ya. Baik. Betul. Ini apa nih? Boleh diceritain, ini kumpul-kumpul keluarga. Ini berarti saudara-saudaranya nih. Betul. Ini ada abang, ada adik, ada kakak, ada ponakan juga berarti. Jadi sudah ada ponakan itu. Kegiatan-kegiatan makan malam keluarga kayak gini sering banget kita bangun untuk ngebonding. Gitu. Karena abang juga posisinya sekarang udah menikah, sudah tidak tinggal di rumah. Jadi momen-momen kayak gini tuh yang benar-benar pada akhirnya kita bangun untuk bisa deket sama satu sama lain buat sharing cerita. Apalagi ponakan-ponakan aku tuh deket banget sama aku. Yang cewek terutama yang benar-benar kalau ke rumah tuh maunya sama Keci aja gitu tuh benar-benar. Panggilnya Keci ya. Panggilnya Keci. Maunya benar-benar yang kayak nempel banget sampai nginap, kalau udah weekend tuh pasti ke rumah gitu. Sehingga memang bonding antar keluarga ini memang dibuat seerat mungkin, walaupun abang sudah menikah, masing-masing punya kesibukan, tapi tetap harus menyempatkan waktu untuk duduk bersama makan di meja makan bersama keluarga ya. Betul. Ke depan apa yang sedang dipersiapkan sama Kak Resi, baik itu tentang pendidikan atau karir atau mungkin prestasi apa yang ingin diraih, apa Kak? Kalau untuk sekarang sebenarnya aku udah sedikit memupuk rencana untuk S2. Karena emang udah jatuh hati sama dunia kerja. Bukan tentang uangnya lagi sekarang, tapi memang benar-benar melebur aja gitu. Dunia kerja itu hari ini menurut aku memang udah jadi bagian keseharian. Karena kebetulan kerjanya kan remote ya. Jadi kontrol manajemen waktunya ada di kita. Jadi kayak pekerjaan itu tuh kayak udah ngelebur aja gitu. Jadi untuk bikin step berikutnya untuk move ke
jenjang yang lain gitu untuk membangun kesempatan yang lain di S2 misalkan. Aku belum memikirkan hal itu sih untuk hari ini. Walaupun sebenarnya dulu ketika lulus tuh itu banget yang aku kejar. Aku pengen banget S2 gitu. ya. Dan udah punya tujuan akhirnya aku pengen jadi dosen ataupun praktisi di bidang jurnalistik. Makanya arahnya emang udah ke situ gitu. Tapi memang sekarang udah ada di zona nyaman. Kalau aku sendiri persepsinya adalah bukan nggak berani keluar dari zona nyaman, tapi adalah tetap di zona nyaman dan kita luasin lagi zona nyamannya. Nggak perlu dibikin sempit gitu. Jadi nggak mesti keluar, move. Kan tapi banyak orang yang pada akhirnya punya pemikiran, ayo dong belajar keluar dari zona nyaman. Kalau emang udah nyaman, kenapa nggak dilebarin aja gitu. Kenyamanan itu. Nah itu sih yang lagi aku persiapkan untuk mungkin 5 tahun ke depan. Biar tempat nyamannya jauh lebih banyak ya. Betul. Oke Kak, terakhir pesan buat perempuan-perempuan lain di luar sana, anak muda juga, terkait bagaimana bisa memberikan dampak buat sekitar, dan yang pasti adalah beberapa hal penting terkait motivasi hidup yang bisa Kakak berikan kepada anak muda di luar sana dan juga perempuan secara khusus. Silakan. Saran aku adalah belajar untuk kenal sama diri kita sendiri. Karena ketika kita kenal dengan diri kita, maka kita akan tahu nih how to treat yourself gitu, diri kamu sendiri. Karena aku sendiri untuk muara akhirnya garis finishnya untuk menjadi impactful, untuk menjadi untuk memberikan dampak yang luar biasa kepada lingkungan, untuk memberikan dampak yang luar biasa kepada sesama manusia, kemanusiaan, itu tuh nggak jadi tujuan akhir gitu. Yang menjadi tujuan akhirku adalah aku bisa kenal dengan diriku, aku bisa nge-treat diriku untuk menjadi apapun yang positif pastinya menurut versiku, maka semuanya itu akan ringan aja kok. Ini terutama untuk perempuan-perempuan ya yang biasanya itu agak ngerasa punya batasan-batasan. Nah, kita lupakan dulu tuh batasan-batasannya, kenali dirinya, dalami, terus kembangkan apa yang memang pada akhirnya bikin kamu nyaman gitu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Resi Jesita. 60 menit kurang lebih kita ngobrol tentang Kak Resi. Terima kasih telah berkenan untuk menceritakan perjalanan hidup, lalu kemudian beberapa hal terkait prestasi dan juga pencapaian. Semoga apapun dilakukan ini bisa memberikan dampak yang baik buat masyarakat dan juga buat Kak Resi secara khusus dan juga keluarga serta orang-orang tersayang. Pemirsa, demikian sosok inspiratif hari ini. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan sosok lain untuk kita ulik biografi, pencapaian dan juga kisah hidup dari sosok inspiratif yang kami hadirkan setiap minggunya. Siapapun bisa menjadi apapun, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Saya Setiadi, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.